عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين. صلى الله عليه شيخنا مربي روحنا حاج عبد الله جابي، شيخنا مربي روحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقاف، الشيخ الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم علوي، وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pendengar Radio Syafiah, kita lanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang sifat-sifat riddah orang yang disebut dengan murtad. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan wal qismu tsalitsu al-aqwal. Bagian yang ketiga yang termasuk riddah adalah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menyebabkan seseorang melakukan sifat riddah, orang yang disebut dengan murtad. Wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru, dan dia itu sangat banyak, tidak terbatas. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang orang mengucapkannya telah melakukan sebuah sifat riddah, orang yang disebut dengan murtad. Bagaimana di antaranya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan minha an yaqula syakhsu li muslimin, seseorang mengatakan kepada orang muslim lainnya, ini disebut dengan muslim adalah liman yattasifu bil Islam. Ini yang disebut dengan muslim adalah liman yattasifu bil Islam, orang yang bersifat Islam. Ada orang muslim mengatakan kepada muslim yang lainnya dengan kalimat ya kafiru, wahai orang kafir, au yahudiyu, wahai orang Yahudi, au nasraniyu, wahai orang Nasrani. Jadi ada orang muslim yang satu mengatakan kepada muslim yang lainnya dengan kalimat hei kafir, hei Kristen, hei Yahudi, au ya adimad dini, atau wahai orang yang tidak punya agama, muridan bidzalikal qawli anna alladhi alaihi al-mukhatabu min ad-dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laysa bidinin. Yang dia maksudkan dengan kalimatnya tersebut bahwa yang diajak bicara muslim lainnya itu orang kafir, dengan kalimat wahai orang yang tidak punya agama. Maksudnya dia yang pertama adalah wahai orang kafir, atau yang kedua wahai orang Yahudi, atau yang ketiga wahai orang Nasrani, atau yang keempat adalah wahai orang yang tidak punya agama. Inilah yang menyebabkan ucapan, perkataan yang menyebabkan seseorang melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Jadi nggak boleh kita bilang bercanda aja, nggak boleh. Kristen,
Yahudi, Katolik, nggak boleh seperti itu. Orang yang mengucapkannya, maka orang tersebut telah melakukan satu sifat yang disebut riddah, dan orangnya dihukumkan sebagai orang murtad. Bagaimana kalau seandainya ada orang muslim kepada muslim yang lainnya mengatakan dengan kalimat wahai kafir, maksudnya orang yang kafir nikmat, atau orang kafir maksudnya orang kafir adalah orang muslim yang melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir, seperti tiup trompet tahun baru atau tiup lilin ulang tahun. Atau yang dimaksud dengan kalimat wahai orang kafir adalah satiruz zar'i, wahai orang yang menutup benih-benih daripada tanaman. Ini bagaimana hukumnya? Ada muslim satu kepada muslim yang lainnya mengucapkan dengan kalimat wahai orang kafir, maksudnya orang kafir nikmat Allah, orang yang mengingkari nikmat Allah. Atau dengan kalimat wahai orang kafir, maksudnya adalah wahai orang yang melakukan perbuatan orang-orang kafir, atau orang yang nutup benih daripada tanaman. Ini bagaimana hukumnya? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia mengatakan, amma law arada biqaulihi ya kafiru annahu kafirun ni'mati. Adapun kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada muslim yang lainnya wahai orang kafir, maksudnya orang kafir annahu kafirun ni'mati, wahai orang yang mengingkari nikmat Allah. Au yaf'alu fi'lal kuffari, wahai orang yang melakukan perbuatan orang kafir, tiup lilin ulang tahun atau tiup trompet malam tahun baru. Au satiruz zar'i, atau dengan kalimat wahai orang kafir adalah orang yang menutupi benih-benih tanaman. Ini bagaimana hukumnya? Fala yakfuru, maka dihukumkan tidak kafir orang yang mengucapkannya. Afadahu Syarqawi, ini semua diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi radhiyallahu anhu. Jadi kalau seandainya ada muslim satu dengan muslim yang lainnya, dia menyebutkan dengan kalimat wahai orang kafir, maksudnya orang yang mengingkari nikmat Allah, atau wahai orang kafir, maksudnya dia melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir, atau wahai orang kafir, maksudnya dia adalah orang yang tukang menutupi benih-benih tanaman, maka dihukumkan tidak kafir dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, ucapan bagi orang yang mengucapkannya telah melakukan satu sifat riddah adalah wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimma la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Atau ada orang yang mencemoohkan, meremehkan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apaan Anda menyebutkan kalimat ya Rahman ya Rahman? Tujuannya sukhriyah. Niatnya adalah mencemoohkan, mengeledek, menghinakan satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang menghinakan wa'dihi bil jannati wat thawabi, janji baik Allah yaitu pahala dan surga. Ngapain sembahyang? Nggak bakal surga ente, seperti itu. Orang yang demikian tujuan ucapannya adalah sukhriyah biwa'dihi ta'ala, mengejek, menghinakan, meremehkan janji baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Awa'idihi bin nari wal iqabi, atau ada orang yang meremehkan, menghinakan, mencemoohkan ancaman dari Allah bin nari wal iqabi, neraka dan siksaan. Enggak sembahyang enggak apa-apa, enggak neraka ente, seperti itu.
ucapannya demikian, niatnya sukhriyah biwa'idihi ta'ala, mencemoohkan, menghinakan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mimma la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu, yang sudah jelas hal itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, para pendengar pencinta radio Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa ka'an yakula ay syakhsu, seperti ada orang yang mengatakan dengan kalimat, law amarani Allahu ta'ala bikada lam af'alhu, kalau seandainya Allah memerintahkan aku dengan hal itu, aku tidak akan melakukannya. Kalau Allah perintahkan saya sholat, saya nggak bakal melakukannya. Ucapan yang demikian telah membawa orang tersebut kepada orang murtad, karena sifatnya adalah sifat yang riddah. Aw law saratil qiblatu fi jihatin kada ma shallaitu ilaiha, kalau seandainya kiblat ada di arah barat, misalnya Indonesia kebetulan ke arah barat, dia bilang, kalau seandainya kiblat ke arah barat, saya tidak akan melakukan sholat ke arah barat tersebut. Dengan ucapan demikian, orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut riddah, orang yang disebut dengan murtad. Atau yang ketiga contohnya adalah, aw law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhifan aw muzhiran lil inadi fil kulli, kalau seandainya Allah memberikan aku syurga, aku tidak akan memasukinya. Tujuannya semua adalah mustakhifan, mustahzian, muhaqqiran, meremehkan, mencemoohkan, menghinakan hal-hal semua tersebut di atas, maka orang yang mengucapkannya dihukumkan murtad. Kemudian yang berikutnya, pada jamaah sekalian, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, dia mengatakan, wa ka'an yakula law akhadani Allahu bitarki salati ma'a ma ana fihi minal maradi zalamani, kalau seandainya Allah menyiksa aku dengan sebab aku meninggalkan sholat yang fardu karena aku sakit, maka Allah telah berbuat zalim kepada aku. Kalimatnya seperti itu. Kalau seandainya Allah menyiksa aku dengan sebab aku meninggalkan satu sholat yang fardu karena aku sakit, Allah telah berbuat zalim kepada aku. Ucapannya adalah ucapan yang menyebabkan dia menjadi orang murtad. Au qala li fi'lin hadatha hadha bighairi taqdirillah, atau dia bilang satu kejadian yang terjadi, dia bilang ini bukan takdirnya Allah, ini bukan takdirnya Allah. Ucapan yang demikian pun sama, orang yang mengucapkannya telah melakukan satu sifat riddah, orang yang disebut dengan orang murtad. Atau ada orang yang mengatakan, au qala lima qila lahu qallim azfaraka, atau ada orang yang diperintahkan oleh muslim yang lainnya, gunting kuku engkau. Gunting kuku hukumnya sunnah, dia bilang la af'alu kada wa in kana sunnatan, aku tidak akan melakukannya sekalipun itu sunnah, biqasdil istihza'i, dengan tujuan meremehkan, menghinakan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pun sama dihukumkan sebagai orang murtad. Para jamaah sekalian, ada beberapa kesunnahan cara menggunting kuku sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, cara sunnah yang pertama menggunting kuku tangan. Al-awwalu yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Sunnah seseorang memulai gunting kuku
dari jari telunjuk tangan yang kanan berurutan sampai ke kelingking tangan sebelah kanan. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Thumma bi khinziril yusra ila ibhamiha, kemudian berpindah kepada kelingking tangan sebelah kiri, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Thumma yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian diakhiri sampai kepada ibu jari yang sebelah kanan. Jadi cara pertama, pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Cara menggunting kuku tangan adalah dimulai dari telunjuk tangan sebelah kanan, telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, langsung berpindah kepada jari yang sebelah tangan kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, berakhirnya pada ibu jari tangan yang sebelah kanan. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW, yang merupakan pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua caranya adalah ia beda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha. Seseorang memulai dengan jari telunjuk tangan yang sebelah kanan ila khinsiriha sampai kelingking, thumma ibhamiha, kemudian ke ibu jari tangan yang sebelah kanan. Cara kedua yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah seseorang mulai dari jari telunjuk tangan sebelah kanan, kelingking, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking, kemudian ke ibu jari tangan yang sebelah kanan. Thumma bi khinziril yusra ila ibhamiha, kemudian berpindah kelingking sebelah kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Ini cara yang kedua, dan ini merupakan pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi yang kedua demikian. Yang kedua dimulai sama dari telunjuk tangan yang sebelah kanan, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari tangan yang sebelah kanan, berpindah langsung kepada tangan yang sebelah kiri, kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian kepada ibu jari. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga para jamaah sekalian adalah ia beda'u bil yumna ala tartibi khawabis. Seorang memulai dengan jari tangan yang sebelah kanan dengan tertib rangkaian rumus khawabis: khinsir, wusta, ibhamun, binsir, sabbabatun. Khinsir kelingking, kemudian wusta jari tengah, kemudian ibhamun ibu jari, kemudian binsirun jari manis, kemudian sabbabah jari telunjuk, jadi selang-seling. Cara yang ketiga yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah caranya dimulai jari kelingking tangan yang sebelah kanan, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian telunjuk, berpindah ke tangan yang sebelah kiri. Wal yusra ala tartibi aw khasab. Kemudian untuk tangan yang sebelah kiri cara ketiga adalah dengan tertib rumus aw khasab. Aw khasab adalah singkatan daripada ibhamun ibu jari, wusta jari tengah, khinsirun kelingking, sabbabah telunjuk, binsir jari manis. Jadi cara yang ketiga sunnahnya selang-seling. Untuk tangan yang sebelah kanan kelingking, kemudian jari tengah ibu jari, kemudian jari manis telunjuk, kemudian berpindah ke tangan yang sebelah kiri, ibu jari, jari tengah, kelingking, kemudian telunjuk, kemudian jari manis. Ini merupakan tiga cara menggunting kuku tangan sesuai dengan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau kaki? Cara sunnah menggunting kukunya. Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan, wa amma asabiul rijlaini, adapun untuk jari-jari kaki,
fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra, maka dimulai berurutan dari kelingking kaki yang sebelah kanan sampai kelingking kaki yang sebelah kiri, berurutan. Kelingking jari manis, jari tengah, telunjuk ibu jari, telunjuk jari tengah, jari manis sampai kepada kelingking pada kaki yang sebelah kiri. Ini pun sama merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harinya hari apa sunnah gunting kuku? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan wa yusannu taqlimu yaumal itsnaini wal khamisi wa bukratal jumu'ati, dan disunnahkan menggunting kuku tangan kaki adalah yang pertama pada hari Senin, wal khamisi yang kedua hari Kamis, wa bukratal jumu'ati yang ketiga pagi pada hari Jumat. Jadi sunnah 3 hari ini, hari Senin, hari Kamis dan pagi pada hari Jumat. Sisa hari lainnya tidak disunnahkan. Bahkan dalam hadis yang dhaif Rasulullah SAW dia mengatakan orang yang menggunting kuku pada selain hari Senin, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, hari Ahad, maka ini orang nanti akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Ini merupakan hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunting kuku disunnahkan demikian, harinya hari Senin atau hari Kamis atau pagi daripada hari Jumat, jangan di luar hari Senin, Kamis dan Jumat. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.